Selamat sore, selamat pagi, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Selamat datang di acara kami bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara kami, selamat datang. Dan selamat datang dan bergabung kembali bersama-sama dengan kami di sini. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada acara pada hari ini akan ditemani oleh suami saya, Endi Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan ini. Bukannya berarti hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita. Karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat kita semua. Lewat hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Menabur kebaikan, maka kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kembali kita mengundang Mami Chonwahono untuk bersama-sama. Kita mau belajar dari Mami, tentang 4 sesi dari darah Yesus Kristus. Pada masa yang mulia ini, pada masa Prapaskah, masa pertobatan ini, 40 hari kita retret agung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan pada masa yang berbahagia ini kita mau belajar bagaimana cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sampai dia rela memberikan nyawanya, dirinya, berkorban luar biasa karena cintanya yang begitu besar untuk kita manusia yang berdosa ini. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita akan buka dengan doa bersama. Kita akan tundukkan kepala, saya akan memimpin doa pembukaan. Nanti saya minta tolong Ibu Dede untuk pimpin doa penutup ya Bu Dede. Baik, mari bersama-sama kita satukan hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu untuk rahmat kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu yang begitu besar yang masih boleh kami rasakan dalam hari-hari kehidupan ini Bapa. Begitu banyak kesulitan yang terjadi di luar sana, begitu banyak peperangan, begitu banyak pertikaian yang ada di luar Bapa. Juga sakit penyakit yang masih kami alami Bapak, begitu banyak orang alami lewat pandemi yang masih berkepanjangan ini Bapak. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapak kalau Engkau masih terus menjaga dan melindungi kami selalu Bapak. Sehingga pada hari ini kami boleh datang bersama-sama dari berbagai penjuru di dunia ini untuk bersama-sama belajar Bapak. Belajar tentang cintamu yang begitu besar kepada kami. Cintamu lewat kehadiran putramu Yesus, lewat darahnya yang kudus, dia menguduskan kami kembali. Dan Bapa, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu atas kami yang berkumpul pada hari ini. Biarlah Bapa Kau boleh lindungi kami, berkati kami Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang Mami Chun boleh sharingkan pada hari ini boleh sungguh Bapa, hidup dan berkembang dalam diri kami, menjadi rema yang menguatkan perjalanan kehidupan kami, terutama pada waktu 40 hari retret agung bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Bapak, terima kasih untuk Mami Chun. Terima kasih untuk kesediaan Mami untuk beracara bersama-sama dengan kami, untuk boleh membagikan pengalaman hidupnya, pengalaman cinta Tuhan yang boleh Mami terima dalam kehidupannya untuk kami, anak-anak yang masih belajar ini. Bapak, biarlah Kau boleh urapi Mami secara khusus. Biarlah segala yang Mami sharingkan boleh sungguh berasal daripadamu dan boleh menguatkan kami dalam perjalanan retret agung ini. Kami persembahkan acara kami 90 menit 2 jam ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Kau pimpin dan Kau bimbing kami. Dan kami persembahkan juga semua alat-alat elektronik yang kami pakai, saluran WiFi kami. Berkati semua Bapa agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir acara nanti. Kami persembahkan acara kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mami. Selamat malam teman-teman. Saya bersyukur udah lama kita nggak ketemu, dan biar hari ini siap. Kalian udah 8:30, tadi siang udah tidur belum? Entah ngantuk lagi aku ngomong. Udah tidur siang tadi, Mi. Beres. Oke. Saya ada panjang ya, tapi aku pelan-pelan. Saya kalau kalian nggak jelas atau minta diulang, raise hand ya. Kelihatan nama aku di sini. Raise hand, aku akan ulang. Karena pelajaran ini cukup berat dan saya bertobat sungguh-sungguh karena saya buat pelajaran ini. Pelajaran ini yang membuat saya sampai 75 tahun tetap mengiring Yesus. Karena dengan belajar kita mengerti, dan dengan mengerti kita baru bisa taat. Tanpa kita mengerti dengan kekuatan sendiri, kita nggak mungkin bisa taat. Hanya pertolongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan ketika kita mengenal siapa Yesus Kristus. Ya, makanya jangan heran kalau hari-hari ini Anda bisa melihat orang-orang yang sangat senior, orang-orang yang sangat mengerti, dan di lingkungannya dia sangat menjadi teladan. Tetapi justru dimulai dari roh, tapi diakhiri dengan daging. Gitu, ya. Oke, saya baru pertama saya cuma mau bilang, siapa bangsa paling saleh di muka bumi ini? Bangsa Yahudi, Mami. Yahudi, betul Eli Wong. Saya tanya Eli, kenapa bangsa Yahudi disebut paling saleh? Masih ingat nggak pelajarannya? Ini pelajaran setiap tahun di PA saya kasih ini. Kenapa Eli Wong, bangsa Yahudi adalah bangsa paling saleh? Kenapa? Karena dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan, Mami. Oh, Riana, kenapa? Cepat. Santai aja, jawab santai aja. Siapa yang mau jawab? Kalau menurut saya sih, bangsa Yahudi dianggap yang paling saleh karena dia yang terus mengikuti aturan-aturan sampai hari ini. Apa maksudnya apa? Jadi itu tradisi Yahudi dari awal sampai. Tradisinya apa? Dia tetap mengambil hari Sabat sebagai hari yang paling utama. Dia ada perhentian. Jadi dampaknya apa? Betul, Dedek betul. Kalau Eli sama Riana jawabnya betul tapi umum. Kenapa kamu bisa ngomong Sabat? Kalau Karena hari itu adalah hari untuk Tuhan. Satu hari itu tidak boleh bekerja, tidak boleh apa-apa, tapi dia melakukan penyembahan buat Tuhan. Oke, stop, cukup. Tidak ada kerja hari Sabat. Nggak ada kerja, Andy, nggak ada duit. Ingat, di mana nggak kerja, nggak ada duit. Di zaman globalisasi ini, justru duit hari ini menjadi raja. Semua pertempuran di mana-mana itu jual senjata doang. Kalau nggak ada pertempuran, senjata nggak laku. Ingat itu. Di balik semua pandemi, segala apa, ujung-ujungnya demi uang. Jadi teman, benar kata Dede, bahwa satu-satunya bangsa, ingat ya saya bilang ya, satu-satunya bangsa 52 kali dalam setahun nggak kerja. Kalau Anda pergi ke Israel, maka
guide kamu orang Israel, persis hari Sabat, dia nggak mau kerja. Dia minta ganti, ada orang Katolik, pastor pernah diganti, ada orang Islam yang gantiin dia. Tapi tidak ada orang Yahudi. Karena mereka nggak mau gaji 1 hari, belum lagi dapat tip, dia prioritaskan pergi ke sinagog. Di Indonesia ada, jangan nggak ada, baru kemarin hari Nyepi. Tapi di Indonesia kan hanya Hindu, dan setahun Nyepi sekali apa 2 kali saya nggak tahu. Benar-benar nggak boleh kerja, tapi setahun cuma 1 atau 2 kali saya lupa. Dan hanya orang di Bali, bukan satu bangsa. Ini satu bangsa orang Israel lebih prioritas kepada Allah daripada kepada duit. Mari kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-24. Yeremia 17 ayat 24. Silakan satu orang baca. Saya Mami baca. Ya. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. Ya, Amin. Ingat ya, jadi ini benar. Tadi Dede udah omong ini. Tapi ingat ya, 52 minggu, ada 52 Sabat. Dan itu hampir 2 bulan, kamu ambil waktu bersekutu dengan Tuhan dan mengabaikan uang. Mengabaikan, saya bilang. Toko-tokonya aja tutup. Tetapi nggak ada di dunia, nggak ada. Jadi sekarang pertanyaan kedua, di akhir zaman ini, apa yang dapat mengalahkan Tuhan? Di akhir zaman ini, apa yang dapat mengalahkan Tuhan? Bukannya uang nih, harta, uang, power. Ya, Nggak ada. itu. Ada yang mengalahkan uang. Siapa bilang nggak ada? Oh, Karena uang saya jual teman. Karena uang saya lakukan perkara-perkara yang hati nurani saya bilang sendiri nggak boleh. Tetapi karena uang, saya butuh uang, saya perlu uang, saya gila uang, maka saya lakukan. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Uang mengalahkan Tuhan di akhir zaman. Ya. Mari kita baca seseorang. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika Uang, demikian, ya. Uang. Terus? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Poinnya, garis bawahi kata-katanya Riana. Mengabdi, tulis ya. Kalau orang mengabdi, itu dia mengasihi dan akan setia. Tulis. Orang yang mengabdi adalah orang yang mengasihi dan ia akan setia. Ingat itu. Jadi di dunia ini hanya ada 2 tuan.
Padahal dulu saya bertahun nggak ngerti. Kalau kita buka toko, Eliwom, toko kita terus datang customer, bisa 5 orang, 6 orang yang belanjanya gila-gilaan, maka kita suka bilang, tuh bos gua datang, tuh bos gua datang. Betul nggak gitu? Ya kan? Kamu buka restoran, kamu buka order, apa juga, kalau dia kasihnya yang biasa di atas limit, maka kita bilang, itu bos. Tetapi ini keluar dari mulut Yesus. Di dunia, bos cuma 2 ini. Tidak ada pilihan lain. Sebab saya buka toko, saya buka restoran, saya buka apa, ujung daripada ujung adalah mamon. Mamon bukan bicara uang saja. Tulis ya. Mamon bukan bicara uang saja. Mamon adalah kita berhalakan apa? Barang bergerak yang ada di dunia, itu kita berhalakan. Ya, mamon kamu bisa rumah kamu, bisa anak-anak kamu, bisa pekerjaan kamu, bisa HP, Mami. Mamon saya HP. Anda mamonnya sekarang HP. Melek mata bukannya doa, buka HP. Iya benar. Bagus tuh Eliwom, thank you. Thank you Eliwom. Banyak sekali orang sekarang mamonnya ujung-ujungnya apa? Kepuasan diri. Ya, semua barang bergerak ujung-ujungnya uang. Tetapi Anda harus ingat, makanya ini saya rada lupa ayatnya Ibrani 10:23 kali. Coba bantuin saya. Ibrani ya. Saya nggak tahu dah. Pokoknya isinya begini nih. Semua boleh, semua benar. Tetapi apakah berguna dan membangun gitu loh. Isinya itu. Pokoknya ayatnya 23. Atau Ibrani atau 1 Korintus 10:23. Saya nggak tahu dah, lupa. Bantuin saya. Pokok isinya begini nih. Semua boleh, semua benar. Tetapi kita lihat 1 Korintus, Mami. Oh, 1 Korintus, Pepita. Thank you, Pepita. Mari kita baca Pepita. 1 Petrus. Berapa? 2 ya? Berapa Pepita? 1 Korintus. 1 Korintus 10 ayat 23. Tuh ada yang bocor tuh, Riana, ada yang bocor. Nah, itu kayaknya di belakangnya Pepita deh. Oh, Pepita ada di mana itu? Aku lagi di rumah sakit. Ya udah jangan. Kamu punya mute aja, kamu jangan baca berisik itu. Yang lain aja baca. Baca ya, Mami. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Sebab segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Keren nggak? Saya minta ayat ini dihafalkan. Karena apa? Bukan ayatnya, tapi intinya kamu hafalkan. Supaya apa sayang? Supaya ketika kamu mau melakukan sesuatu, coba kamu pikir, ini berguna nggak untuk membangun imanmu? Itu aja. Kamu mau masuk kegiatan apa? Kamu mau komit di mana? Dengerin saya nih, ini serius nih. Banyak orang nggak tahan pengen menonjol, jadi komit di tempat-tempat yang sia-sia. Habisin waktu, habisin tenaga, keluar duit, tapi sia-sia. Banyak nih orang. Karena
Setan datang, berhala bukan lagi menyembah-nyembah kayak kita zaman kuno. Itu setan juga pintar. Setan itu juga upgrade diri. Setan bisa melalui HP. Kalau baca HP, bales-balesin orang, main game, bisa sampai jam 3 pagi. Tapi coba suruh doa setengah jam aja, nggak punya waktu. Setan bukan berupa penyembahan, kita sembah kayak patung, kayak sekarang udah nggak musim. Manusia sudah bertumbuh intelektualnya. Kita bukan hidup di zaman animis. Tetapi berhala adalah kamu punya banyak waktu untuk itu daripada untuk Tuhan. Nah, sederhananya gitu aja ngomongnya. Waktu kamu, perhatian kamu, duit kamu, tenaga kamu habis bakal itu. Itu udah berhala. Dulu berhala saya kan saya udah bilang tenis. Beli baju tenis kan mahal. Import zaman saya muda. Itu saya beli. Ya, main di klub-klub yang gengsi. Seminggu berapa kali. Sampai nggak ada waktu untuk belajar. Kan saya punya Edson, saya punya rumah tangga. Waktu saya mepet sekali. Tapi kalau udah jamnya mesti ke Senayan, semua kesibukan gue tinggal aja. Gue main tenis aja gitu. Itu berhala. Dulu aku nggak ngerti. Berani nggak kita untuk Tuhan? Sumbangan. Seperti saya beli raket baru beli, raket baru beli. Beli senarnya yang bisa empuk, yang bisa segala, gue tahu semuanya. Baru dipasang sebulan, gue udah ganti lagi. Ada senar baru, gue ganti lagi. Itu udah berhala. Segala apa kamu prioritaskan daripada Tuhan, saya pikir udah berhala. Pasangan hidup juga bisa jadi berhala. Anak bisa jadi berhala. Tulis contohnya. Kerjaan bisa jadi berhala. Hobi jadi berhala. Suami bertobat, mau ajak I hope I can. Ada istri hobinya masak. Dia masak, tapi suaminya belakangan bertobat. Suaminya kalau ajak ke PD, bini, aduh gue punya masakan lagi tanggung, bakal si ini. Gak usah masak. Suaminya bilang, dengar firman Tuhan. Tapi dia hobi masak. Bersyukur setelah tua, anaknya pergi ke luar negeri, baru dia gak repot. Kalau saya belanja saben hari, belanja masakin anaknya, masakin suaminya lain, hobinya apa dia. Jadi masak, tenis, apa aja lah. Dimana kamu banyak waktu, banyak tenaga, keluar duit dengan nggak sayang tuh ya. Dibandingkan kamu keluar duit untuk pelayanan, gitu aja. Itu udah berhala. Sebab Tuhan bilang apa? Dia adalah Allah yang cemburuan. Nah, saya lupa lagi nih ayatnya. Ayatnya 34, itunya 17, tapi gua nggak tahu itu di mana. Allah kita adalah Allah yang cemburu, bukan dia yang 34 cemburu. Keluaran 34, Mami. Keluaran 34 ayat 14. Pinter siapa tuh? Mila ya? Iya, Tante. Mila, thank you Mila. Nah, gue demen nih. Kalau PA Senin begini nih. Banyak yang senior, jadi gue lagi ngomong aja. Ntar bantuin orang-orang. Keluaran 34 ayat 14. Mila, coba baca Mila. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan
adalah Allah yang cemburu. Coba toh, Riana tahu nggak? Nama Allah kita siapa? Aku adalah aku. Cuman itu doang kan? Ada namanya. Namanya siapa? Cemburuan. Coba toh. Huruf besar tuh. Lihat huruf besar. Allah kita namanya si cemburuan. Artinya apa? Allah kita nggak mau jadi the second. Dia selalu mau number one. Ya, itu. Karena dia ciptain kita. Dan dia ciptain manusia punya maksud untuk mengalahkan lawannya. Maka kalau dia yang udah mati-matian backing kita, dia peduli sama kita, apa dia tolong sama kita, dia kasih solusi sama kita, semua dia backing, terus dia jadi nomor 2, nomor 3. Maka dia tulis, aku adalah si cemburuan. Coba jangan main-main. Jadi selalu ingat, Tuhan kita Yesus Kristus nggak mau nomor 3, nomor 5. Dia maunya nomor 1. Makanya teman-teman, ketika banyak pastor, suster, hidup mau prioritaskan Tuhan di dalam hidupnya, mengabaikan kebutuhan keegoannya, maka Tuhan kasih mereka kekuatan ekstra untuk bertahan. Dulu saya ingat sekali kalau ngomong-ngomong sama pendeta gitu ya. Aku ada teman yang baik gitu, pastor. Mana bisa sih orang nggak kawin gitu. Ya. Tapi ternyata banyak ratusan pastor yang nggak kawin. Tapi yang lurus, gua nggak tahu tuh tanda-tanya. Tapi tetap pasti ada. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang nggak kudus. Tetapi secara kasat mata, banyak ratusan ribuan, banyak suster-suster pastor nggak kawin bisa. Kenapa? Karena kalau kita mati, ada ayatnya lagi bilang begini, kalau kita terus berjalan di dalam kebenaran, pasti pertolongan datang dari Tuhan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, andalkan Tuhan, ya kan? Kalau kita andalkan Tuhan dan kita berjalan di atas kebenaran, pasti Tuhan akan nengok sama kita. Dia akan kasih kita jalan keluar. Ingat itu. Jangan kita yang udah ngerti firman, dengan sadar. Nah, ntar ada ayat itu kalau nggak salah ada. Dengan sadar melakukan perbuatan yang Tuhan benci. Dengan sadar loh ya. Malah itu kayaknya lebih keras. Tidak ada ampun lagi bagi dia. Aku suka bilang begitu. Orang udah punya relationship sama Tuhan. Orang sudah ditolong sama Tuhan. Dia udah kepenuhan Roh Kudus. Bisa bahasa roh. Ayatnya ratusan yang dia hafal. Tapi karena umurnya udah 43, nggak ada yang ngelamar dia nih cewek. Maka dia kawin sama agama lain. Bukan gereja lain. Agama lain. Dan dengan sadar dia bilang Tuhan sama aja, bohong. Tuhan nggak sama. Tapi dia ngerti. Nah, orang-orang kayak gini dengan sadar loh ya, melawan Tuhan. Siapa lagi yang mau jadi penebus bagi dia? Coba. Ntar kuat ayatnya kayak gitu. Oke, saya terusin. Jadi di akhir zaman ini apa yang dapat mengalahkan Tuhan? Duit. Itu bahasa sederhananya. Ayatnya bilang kan mamon, segala yang tadi saya omong sepanjang lebar. Tapi ujungnya adalah itu. Poin ketiga. Saya ajarin pinggirannya dulu, nanti poinnya baru saya ngajarin tentang darah Yesus. Mengapa Yesus Kristus sedemikian dibenci oleh kaum Farisi dan ahli Taurat? Mengapa Yesus Kristus sedemikian dibenci oleh kaum Farisi dan ahli Taurat? Padahal kaum Farisi dan ahli Taurat
adalah sosok yang mengerti Talmud. Orang yang mengerti firman Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Orang yang punya kedudukan dipandang, mempunyai relasi yang paling dekat sama Tuhan. Justru orang Farisi dan ahli Taurat ini yang membawa Yesus ke tiang gantungan. Ingat itu. Kenapa? Mari kita ada berapa poin? 1, ada 2, 3, ada 3 poin. Kenapa orang Farisi dibenci? 1, tulis. Karena Yesus mengatakan Allah Bapa sebagai Bapaknya. Karena Yesus mengatakan Allah Bapa sebagai Bapaknya. Makanya tadi aku mulai dengan bangsa yang paling saleh siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi tadi kata Dede segala-galanya belain Tuhan. Nah, ketika Yesus ngomong Bapak yang di surga jadi bapaknya, buset deh, dia kaget tahan. Itu namanya penghujatan bagi dia. Kalau kayak kita sekarang apalagi di sini, sebodoh amat karena Tuhan kita nggak usah dibela. Tuhan kita suka dikatain, diejek-ejek. Kok Tuhan lu kok punya anak sih? Si Yesus dia kawin sama siapa? Bininya siapa? Kita nggak usah ngomongin, nggak usah sautin, nggak usah dibela. Nggak kayak seperti yang kaum Allahnya harus dibela. Allah kita tidak perlu dibela. Dia yang akan membalas sendiri. Kita nggak usah. Ya, Tuhan punya 1001 cara untuk membela namanya. Itu ada pelajarannya, ada beberapa contoh. Ya, orang yang menghujat nama Allah, omong yang nggak bagus tentang Allah. Allah punya 1001 cara untuk balas. Kita, anak-anak Tuhan Yesus nggak perlu. Nah, ini Yesus mengatakan Allah Bapa sebagai Bapaknya. Yohanes 5 ayat 17-18. Yohanes 5 ayat 17-18. Oke, aku baca, Mi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamai dirinya dengan Allah. Iya dong. Bayangkan tadi udah bilang, orang Yahudi sangat menyembah Tuhan. Lah kalau si Yesus jadi anaknya lah, gue mesti menyembah si Yesus gitu loh kira-kira. Ya nggak mau, udah makanya pengen dibunuh. Itu namanya penghujatan. Jelas sekali dia bilang, Bapakku. Aduh, orang bapaknya si Usuk, satu kota juga tahu bapaknya si Usuk. Ini Tuhan yang disembah luar biasa, dia bilang bapaknya. Coba baca 36-37 dari Yohanes 5. 36-37. Saya baca ya. Ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Amin. Coba deh, kamu jadi ahli Taurat di situ.
ada di sebelah Yesus, terus dia ngomong begitu. Aku mah nggak usah, aku mau punya suatu kesaksian yang lebih penting dari Yohanes. Padahal si Yohanes kan dulu waktu dia baptis di pinggir Sungai Yordan, dia udah punya murid, ya dia udah punya murid. Tapi pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku, bukan kepada Yohanes, bukan kepada ahli Taurat, bukan kepada kaum Farisi, tetapi katanya Bapa menyerahkan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Coba ingat, saudara. Coba kalau kamu ahli Taurat ada di sebelah dia. Gila kan dia bocah katanya. Umur 30 tahun, Bapak suruh aku untuk melaksanakannya. Coba bahwa Bapak yang mengutus aku, dan diulang 2 kali, garis bawahi. Ayat 37 dimulai dengan Bapak yang mengutus aku. Sebab Bapak yang bersaksi tentang aku. Kamu ya, kamu nggak pernah dengar suaranya, kamu nggak pernah lihat mukanya, buset deh. Siapa Yesus? Bisa lihat muka Allah Bapa, bisa dengar suara Allah Bapa. Lah orang Farisi itu kesinggung banget. Ya, kamu nggak pernah lihat muka, nggak pernah dengar suara. Kalau diperpanjang, didramatisir, bilang, lu kan belum tahu lihat mukanya, suaranya. Gua mau udah tahu. Nah gitu kan. Ya enak lah mereka gitu. Ya. Yohanes 6 ayat 41-42. Yohanes 6 ayat 41-42. Saya baca ya Bu Jun. Ya. Lili ayat 41-42 kan ya? Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu. Ya? Bukan kan? Saya yang salah apa siapa yang salah? Yohanes 6. Yohanes 6. 41-42. Oke. Sorry. Ya. Yohanes 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukanlah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Ya, tadi kan aku udah ngomong begitu. Yesus bilang, akulah roti hidup. Tanpa aku banyak tuh. Aku boleh kasih satu kotak sedikit pelajarannya. Akulah turun dari surga. Orang dia anaknya si Usuk, maknya Maria. Kan kita kenal semua, rumahnya di ujung. Tukang mebel. Dia ngomong, dia adalah roti yang turun dari surga. Coba deh, kamu dudukin status kamu sebagai kaum Farisi dan ahli Taurat. Dengan pengetahuan bahwa seharusnya kamu yang paling dekat sama Tuhan. Ya, tapi Yesus berani berkata, akulah roti yang turun dari surga. Gimana mereka nggak mau enak? Coba baca lagi 46-nya. 46-nya. Yohanes 6, 46. Saya baca lagi ya, Bu Jun. Ya. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Ya, coba jelas sekalinya ya. Nggak ada satu orang pun yang pernah melihat Bapa. Hanya Yesus, karena dia turun dari surga. Makanya orang-orang bilang, orang kita kenal keluarganya, kita tahu kerjaannya, masa dia sekarang mengklaim dirinya sebagai anak daripada Tuhan yang mereka sembah. Coba kita lompat ke Yohanes 12. Ayat 49-50. Andy, baca Andy. Yohanes 12
ayat 49-50. Ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintah aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Coba bayangin, ini Yohanes doang. Berapa kali itu dia ngomong? Tadi ayat berapa tuh? Ayat 36, 37, Bapak yang mengutus aku, Bapak yang mengutus aku. Sekarang di Yohanes 12 diulang lagi. Ya, aku kalau ngomong nih ya, bukan dari aku loh. Aku kalau ngomong Tuhan yang suruh loh. Bapak yang utus aku yang aku ngomong. Aduh. Banyak teman-teman maka jangan suka ngomong sembarangan gitu. Yuk ikut ini jadi panitia ini. Ntar dulu ya Jun. Saya doa dulu. Saya tanya Bapak, boleh nggak? Aduh, gua anaknya begitu, teman. Asal disuruh apa-apa. Ntar gua doa dulu. Berapa lama doanya seminggu? Ya udah dah, nggak usah deh. Nggak usah deh. Nggak, iya. Kalau saban hari kita bina relasi sama Tuhan, disuruh apa, bener enggak, cocok enggak, kan automatically kan tubuh kita baik Allah, roh Allah ada sama kita. Ketika kita hadapi satu situasi, maka pasti Roh Kudus sudah langsung kasih solusi. Kiri kanan boleh enggak? Betul apa enggak tuh Riana? Masa doa dulu seminggu? Betul banget nih. Betul banget. Kalau yang namanya Tuhan suruh ya kita harus jawab ya. Iya, ntar dulu ya. Gua doa dulu ya seminggu. Buset deh. Itu mah. Apalagi kamu bayangin kalau kamu jadi si kaum Farisi di sini. Dia bilang begitu. Ya, kalau dia bilang ini, apa yang aku ngomong karena Bapak yang utus aku. Hidup ini bahwa garis bawahi ya teman, perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ini pelajaran sendiri. Tapi ini dipakai ayatnya. Perintah Yesus adalah hidup yang kekal. Jadi kalau ada banyak nanti di kitab suci, hidup yang kekal, apa sih hidup yang kekal? Firman Allah adalah hidup yang kekal. Ayat, tafsir ayat. Jadi kita nggak salah. Jangan kita tafsir ayat, tapi nggak ada ayat penunjang. Ingat itu. Ya, kita mesti jelasin ayat, ada ayat penunjang. Karena ada firman bilang 2-3 ayat menunjang satu kebenaran, maka kebenaran itu menjadi mutlak. Tetapi kalau perkataan Yesus nggak usah ditunjang oleh 2-3 ayat. Perkataan Yesus adalah hidup yang kekal. Dia cukup ngomong satu kali dan itu punya nilai hidup yang kekal. Ingat ya. Apa artinya? Nggak bisa ditawar. Ya, nilai hidup yang kekal nggak bisa ditawar. Bagian kita cuma tunduk taat aja. Kita tidak mengerti, bagian kita tunduk taat. Ingat itu. Ya. Bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi kata Yesus, apa yang Yesus katakan, Yesus menyampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sekali lagi dia ngomong, ya, bolak-balik dia ngomong. Sekarang baca Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 10 33 tadi bisa aku taruh di atas ini. Yohanes 10 ayat 33. Aku baca Demi. Orang baca. Jawab orang-orang Yahudi itu. Ya. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau.
Tetapi karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia biasa, menyamakan dirimu dengan Allah. Jelas ya? Nggak usah dijelasin juga jelas ayat-ayatnya. Yohanes 19 ayat 7. Yohanes 19 ayat 7. Ya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah, penghujatan kepada Allah adalah mati. Ya, mereka nggak ngerti siapa Yesus. Sampai hari ini belum semua orang Yahudi menjadi Kristen, belum. Karena mereka tahu sejarah, dan mereka paling nggak bisa terima bahwa Yesus adalah Allah. Dia nggak bisa terima orang Yahudi. Tapi sekarang udah ada sedikit, tapi belum seluruh. Nanti satu hari, kata nanti pelajaran, mereka akan baru sadar, dicelikkan matanya, bahwa si Usuk, anaknya si Maria, anaknya si Yesus itu adalah Allah nanti di akhir zaman. Ya. Tetapi pada hari-hari itu, kalau Yesus berkata dia anak Allah, itu adalah penghujatan. Sekarang poin kedua. Kenapa Yesus dibenci oleh orang Farisi? Tadi segitu banyak ayat berkata tentang Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Yang kedua, Yesus melayani pada hari Sabat. Tadi kan saya udah bilang bahwa orang Israel adalah orang yang sangat patuh. Tadi Dedek ngomong ya, taat banget. Nah, taatnya sampai harus menyediakan hari Sabat untuk Tuhan. Nah, tapi Yesus sengaja, ntar kita baca ayat, dia lakukan pada hari Sabat. Lukas 13, coba baca. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Ini cerita tentang roh jahat apa bongkok punggungnya. Coba baca, Riana deh baca biar cepat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Garis bawahi waktu dia ngajar di hari Sabat. Ya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Stop 13 saja, sampai 13 dulu. Lihatin ya, di hari Sabat, kelihatannya memang sengaja di hadapan banyak orang, Yesus lakukan di hari Sabat, sengaja. Karena semua perbuatan Yesus itu mau mendidik orang. Nanti ada ayatnya bahwa Tuhan berkuasa di hari Sabat. Ya, ntar keluar ayatnya. Ya. Dia letakkan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Dengerin ya. Berdirilah itu adalah ambil resiko untuk bertindak. Tulis. Berdirilah seketika itu juga. Seketika itu juga. Coba kalau kita lumpuh, terus ada didoain di dalam KR, terus kata pengkhotbahnya, "Ayo Liana, berdiri, angkat tilangmu."
Ya, ntar kalau gue jatuh gimana? Kan kita mikir begitu. Orang gue udah kagak jalan 3 tahun misalnya, ayo berdiri. Nah, sama, itu bukan begitu. Sama yang sekarang. Udah belajar PA sama saya 4, 5, 6, 10 tahun. Itu waktu saya bilang, ayo lu yang doa. Ayo kamu bersaksi. Mana bisa, Cun? Lu jangan perintah-perintah gue mulu ya. Gue gak datang lagi lu ya. Buset deh gue. Aduh, ada 2 orang loh selama saya PA. 2 orang yang mundur. Karena apa? Karena saya tahu dia udah bisa. Dia belajar kemana-mana. Dan dia kalau ngomong pinter sekali. Dan orangnya dekat sama saya. Tapi memang saya kepengen dia pinter. Kalau saya kepengen dia pinter, maka saya suka tunjuk, suruh dia mendadak. Tapi coba dengerin ya. Ibu Cun nggak bakal mau mempermalukan orang. Saya nggak mungkin suruh seseorang yang saya tahu dia pasti nggak bisa. Bisa nangkep nggak begini? Ini manusia. Apalagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Dan taruh tangannya. Kemudian inisiatif si perempuan, kalau sembuh saya bisa bangun, bongkok saya hilang, itu iman. Ingat ya, ini nanti kita kasih pelajaran tentang iman. Kalau kamu ada firman yang terus jadi rema, doa cepat dan lakukan. Yang paling gampang apa? Yang paling gampang. Yang paling gampang kalau saya ya, duit paling gampang. Kadang-kadang aku dapat duit ya, di luar dugaan. Waktu aku doa selalu, duit lu kasih dia. Aduh Tuhan, baru gue senang dapat duit gede. Masa dikasih Tuhan? Ntar sabar doa lagi, kasih. Tuhan kasih. Nah itu pergumulan. Orang gua nggak punya income, nggak punya apa-apa, nggak ada toko, nggak ada pabrik, makan hidup dapat gede kan, gua senang. Tuhan bilang kasih. Nah itu iman. Kalau Tuhan udah ngomong berkali-kali, emang aku rada auban, gua kasih. Tahu nggak ternyata? Waktu saya kasih, ada orang yang lihat. Karena ini bakal banyak lah, bakal yang gede gitu. Dia tergerak kasih saya 10 kali yang saya kasih. Coba gua nggak kasih yang 10 kali kagak datang. Bisa nangkep nggak tuh teman-teman? Itu iman. Dan berkali-kali dalam hidup aku terima itu. Sebab kamu menuai apa yang kamu tabur. Teman-teman suka bilang, aduh Cun, lu hoki banget ya, lu hoki gini. Tali pengukur selalu jatuh di tempat yang permai bakal kantut. Amin. Sekarang aku balik tanya, makanya kamu nabur. Kalau kamu nggak nabur, kepengen nuai melulu dari mana? Bisa nangkep ya? Itu pelajaran nanti, ikutin. Tanggal 12-13, bukan saya yang ada, bukan Thomas, catat semua yang datang di sini catat. 45 orang lebih catat. 12-13. Tanggal 12-nya si Tanti yang ngomong tentang keuangan. Banyak orang Katolik nggak pernah bikin seminar keuangan. Padahal itu perlu. Hidup ini nggak selalu duit. Tetapi nggak ada duit nggak bisa hidup, betul nggak ya Pak? Hidup nggak selalu memerlukan duit, tapi nggak ada duit nggak bisa hidup. Sampai mati pun perlu duit, nggak ada duit bisa mati lebih cepat lagi loh. Dan itu bagus, Tanti mau bawa dia udah ngomong bagian dia ngomong ini. Dan saya disuruh talk show tanggal 13-nya. Ini matiin ini nih. Rekam gua. Ya.
Nomor 2, Yesus melayani pada hari Sabat, ya kan? Maka seketika, saya lagi omong seketika, itu adalah respon yang Tuhan mau. Kalau disuruh tadi kata Riana, jangan tuh saya pikir seminggu dulu. Kalau Tuhan sudah suruh, pasti dia tidak mempermalukan umatnya. Saya nggak akan suruh orang yang saya tahu dia pasti nggak bisa. Orang tua suruh anaknya, dia tahu anaknya bisa tolong dia. Kalau mau. Jangan bilang, mana bisa Mami. Nggak bisa. Mami nggak mungkin menyuruh anaknya hal-hal yang Mami tahu anaknya nggak bisa. Itu orang tua sama anak atau guru sama murid. Apalagi Bapak di dalam surga. Memang terlalu sering dia perintah kita yang nggak masuk akal. Ampuni 70 kali 7, ampuni. 2 kali 3 kali aja bikin gua greget, kagak bisa tidur, suruh 70 kali 7 lagi. Tetapi ketika kita taat, Tuhan anugerahkan kasih karunia kepada kita, punya kemampuan. Ketika ketemu muka itu lagi kita nggak marah. Itu dari Tuhan. Ketika kita tunduk taat kepada perintahnya, maka Tuhan kasih kita kemampuan. Ingat itu. Lukas 13 ayat 14 tadi diterusin coba 14-nya. Ayat 14. Ya. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu dari hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ya. Betul. Keren tuh, gue demen tuh. Riana, lu ngomongnya sama gue. Sih, ada 6 hari untuk kerja, 6 hari ada kerja, lu minta didoain dong di 6 hari. Kan ini sabat. Masa lu datang bilang, padahal Yesus sengaja. Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Leni bisa cepat nggak, Len? Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, lihat nggak? Coba datang perintah begini. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Ini orang udah lama nggak bisa jalan. Tapi dengar firman Tuhan bilang, bangun, ayo jalan. Nah gitu. Tadi Tuhan bilang ke saya, ayo kasih. Tuhan kalau ini dikasih duitnya, gue kan kagak punya duit lagi. Padahal gue kan pengen Tuhan bilang, kasih. Nah, sekarang terimanya dengan iman. Orang itu dengan iman, dia angkat, dia bangun, dan sembuhlah. Lihat ya. Ini ada pelajaran tentang iman. Nanti masuk lagi ayat ini loh untuk pelajaran iman. Waktu sama Bartimeus ya. Yohanes 9. Tadi Yohanes 5 ya. Ini Yohanes 9 Bartimeus ayat 14. Waktu Bartimeus dengar Yesus lewat, dia teriak-teriak. Yesus anak Daud, tolong saya. Terus murid-muridnya berbilang, berisik lu, hus, berisik. Makin kencang dia teriak. Lihat nggak? Ini apa bicaranya? Iman lagi. Banyak orang ketika kita mau cari Yesus, teman, kamu akan dihalangi oleh banyak persoalan. Kalau kita mau melayani pekerjaan Tuhan, masih bisa.
Tetapi ketika kita mau ambil waktu, duduk diam, bersekutu dengan dia secara private, lawan Tuhan, nggak tinggal diam. Dia akan buat kamu sibuk dengan berbagai yang ada di otak kamu. Sampai kamu nggak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nggak punya waktu untuk baca firman. Nggak punya waktu untuk praise and worship untuk Tuhan. Membina, bergaul dengan Tuhan. Ketika kamu jadi Katolik, Tuhan goyang kaki doang. Dengerin saya. Kamu jadi donatur, kamu jadi Katolik, setan goyang kaki aja. Karena ribuan orang Katolik kagak mau belajar firman. Jadi nggak jadi soal. Mau jadi Katolik ya mau jadi apa nggak jadi soal. Begitu kamu udah mulai deket sama pelayanan, kamu keluar duit. Dan setan juga nggak jadi soal. Tetapi ingat, ketika kamu mau ambil komitmen, saya mau 1 hari setengah jam pagi, setengah jam sore. Atau saya mau bangun lebih pagi 1 jam untuk bersekutu dengan Tuhan. Jenderal setan yang turun. Dengar saya bilang. Apapun akan dia buat supaya kamu tidak punya kebiasaan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena hidup ini dari kebiasaan. Hari ini dia gagal, kamu tetap bisa bersekutu. Besok hari ketiga, hari kelima, terus dia serang kamu. Supaya apa? 1. Supaya kamu jangan belajar firman. Dan supaya kamu tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Ingat itu. Jadi Eli Wong, betul. HP bisa jadi berhala. Kan enakan main HP, tahu-tahu udah sampai acara yang kita mesti terus lakukan. Mesti jam kerja, mesti jam kantor, mesti anterin anak, mesti apa. Pagi-pagi udah gak ada waktu. Dia main HP. Kenapa? Saya ulang dia. Setan akan buat segala macam. Dan dia gigih sekali. Ini hari nggak berhasil, besok terus dia akan terus. Sampai kamu nggak punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Hari ini aku bukain rahasia itu. Jadi semakin kamu sibuk, semakin kamu nggak ada waktu. Seharusnya waktu itu yang kamu persiapkan, lawan. Nanti urusan yang ini pasti Tuhan buka jalan. Aku punya 1000 cerita. Dari pagi aku mesti ketemuin 3 orang. Ya, di PD itu. Semoga dia ada, semoga. Tapi kalau nggak ada hari itu, gue mesti beresin itu urusan. Tapi aku nggak mau kehilangan. Seharusnya karena dia pekerja, dia datang lebih pagi. Aku mesti lebih pagi ke PD. Tapi aku nggak mau kehilangan waktu baca firman dan doa. Aku nggak mau kehilangan. Tahu nggak Tuhan kasihnya amazing apa? Di PD itu, yang aku mau ketemuin 2 orang itu ada 3-3-nya di PD. Dan itu bukan pekerjaan saya atur-atur, dia mau atur enggak. Dan saya tahu itu kerjaan Roh Kudus. Urusan saya beres, tapi waktu saya untuk Tuhan tidak saya abaikan. Saya ulang ya. Setan akan buat 1001 cara supaya kamu jangan bergaul dan bersekutu kepada Tuhan. Private. Kalau jam doa, kalau jam PD, jam apa, itu kan kita udah kelompok. Ada jamnya. Tapi yang Tuhan mau apa? Buat relasi private sama Tuhan. Ingat itu. Ingat ya, nama dia siapa? Si cemburu. Ingat itu. Oke. Tahan dulu. Ya udah sampai Bartimeus. Udah dibaca belum tuh Yohanes 9 ayat 14?
Saya baca ya. Udah Mi sama Leni, Mi. Ya, silakan. Ayo silakan. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ya, lihat nggak? Berturut-turut, udah cukup. Kalau kamu masih mau baca, baca ayat 16. Coba baca lagi ayat 16, Lili, kalau kamu mau baca. Ayat 16-nya. Ya. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Aneh, ya. Itu ada tuh ayat yang lain. Ketika kita serius sama Tuhan, bisa pecah relasi antara anak, antara teman, antara apa. Ya itu. Sebab yang satu mau tarik kita jangan ke Tuhan, jangan kita mau tetap ke Tuhan. Ya. Nanti aja itu di pelajaran relationship. Ya. Jadi timbullah pertentangan di antara mereka. Sama sampai hari ini berjalan. Sampai hari ini berjalan. Istri yang mau Tuhan, suaminya ngomel. Tuhan aja Tuhan, semua Tuhan. Ladenin gua enggak pergi sama itu udah nggak punya nikah sama istrinya. Emang Tuhan bisa kasih makan? Nah, gitu. Semua bakal Tuhan, semua bakal Tuhan. Emang Tuhan bisa kasih kerjaan? Nah, ya. Pasangan yang kurang bijaksana atau dia kurang banyak berdoa supaya suaminya juga bisa datang kepada Tuhan. Ya, ingat itu. Jadi, oke. Kan tangan yang di itu ada tuh. Aku nggak tulis lagi di sini. Ada tangan yang orang lumpuh disembuhkan juga itu pada hari Sabat. Dengerin ya. Orang Farisi ini ngomelin Yesus karena melayani atau kerja. Tadi udah ada ayatnya ya. Bukankah hari Sabat nggak boleh kerja hanya untuk Tuhan? Ya kan? Betul gitu tadi, Dedek ya. Padahal mereka juga buka kandang untuk menggiring hewan peliharaannya ke tempat minum. Kan nggak boleh juga. Kalau memang hari Sabat benar-benar bakal Tuhan, nggak boleh kerja. Kamu juga yang ngajar juga nggak boleh kerja. Tapi enggak. Lukas 13 ayat 15. Lukas 13 ayat 15. Ayo baca, Dedek. Lukas 13 ayat 15. Oke, Lukas 13 ayat 15. Tetapi ya. Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Iya. Jadi dia omelin Yesus pelayanan menyembuhkan. Tetapi itu kan kalau kumpul di bait Allah kira-kira siang. Betul nggak? Jadi catatan saya adalah kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Orang Farisi cuman cari salah orang lain, cari salah Yesus. Bukankah hari Sabat untuk Tuhan nggak boleh kerja? Tadi ayat udah keluar. Tapi dia sendiri pagi-pagi dia udah urusin hewan peliharaannya. Buka kandang, kasih makan, kasih minum, masukin lagi, baru dia pergi ke sinagog.
Yesus bukan Tuhan kalau dia nggak tahu. Dia tahu. Matius 12 ayat 5 sampai 8. Matius 12 ayat 5 sampai 8. Akumi, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini yang mau diajarkan sama Yesus. Ingat ya teman. Ini yang mau diajarkan sama Yesus. Anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Makanya dia mesti melakukan yang melanggar dulu. Baru dia bilang anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Karena anak manusia kan kasih. Yesus itu datang dengan kasih. Bahwa kita bisa melakukan kasih atas hari Sabat. Ada misalnya lagi gini. Sekarang anakmu kecemplung di sumur pas hari Sabat. Anak kita kecemplung atau lembu kita kecemplung hari Sabat ke sumur. Emangnya kita nungguin hari Sabat selesai, keburu mati itu bocah. Keburu mati piaraan kita. Makanya Yesus bilang kasih, anak manusia adalah kasih, adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau kita melakukan apapun berdasarkan kasih, hati tergerak oleh belas kasihan, hanya untuk kasih, bukan hukum, bukan peraturan. Ya, Taurat itu bicara tentang peraturan Taurat. Tetapi aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Ya, nanti keluar ayat-ayatnya. Ya, jadi dia larang Yesus kerja di hari Sabat, melayani, padahal melayani di hari Sabat, padahal dia sendiri kerja. Coba bayangin, Yesus kan pelayanan, tapi kalau dia kan kerja, kasih makan, dia ingat tuh nanti gimana keledainya kalau kagak dikasih makan, bagaimana gitu. Ya. Keledai dia bilang begini nih. Tadi dia bilang melepaskan lembu dan keledainya. Dia kan nggak mau keledainya, lembunya mati. Cuma dia hidup supaya itu kan harta. Orang itu kan orang Israel kan hidupnya dari peternakan. Ya, kalau di Mesir hidupnya pertanian. Makanya waktu Yusuf bawa keluarganya 70, dia dikasih tanah spesial di tanah Goshen. Dia nggak nyampur di antara orang Mesir, tidak. Karena kebiasaan cari uang orang Israel adalah peternakan. Padahal orang Mesir tanaman, gitu, ingat itu. Makanya dia bisa ngumpulin gandum banyak. Sewaktu dunia kelaparan dia punya gandum banyak karena memang pertanian orang Mesir. Ingat itu. Roma 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Silahkan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, makanya jangan sembarangan. Ya. Puasa ya, puasa lu. Awas lu nggak puasa. Dia sendiri kan kepuasa lu. Ingat ya, makan kenyang cuma sekali kan kenyang.
Dia juga makan kenyang sekali, saben makan kenyang sekali, saben makan kenyang sekali. Hal-hal sepele aja. Ayo lu doa apa enggak lu? Lu nggak tahu doa sih, makanya begini. Sadar, Mac, sadar, bro. Lu suruh orang doa, lu sendiri doa nggak? Suruh orang baca firman. Lu sendiri baca firman nggak? Seharusnya Roh Kudus ngomong begitu. Ya, jadi jangan terlalu menghakimi orang. Kita cuma tahu sebagian. Kalau itu kan kita menuduh namanya. Aku tuh suka ribut sama papi waktu sama pelayanan fisik. Itu papi yang pikirannya suka negatif aja, nih lelaki ini. Saya bilang bukan lelaki doang deh. Kalau orang nggak baca firman, kalau orang nggak serius di firman, itu otomatis pikiran negatif melulu, kan terkontaminasi dengan yang dia nonton, yang dia baca koran, yang dia lihat di TV, yang dia dengar di WA. Semua itu 70-80% tuh ngomongnya tentang negatif. Saya bilangin ya, mau ngomong ekonomi kek, mau ngomong hari depan kek, mau banyaknya negatif. Makanya firman Tuhan kita itu mesin cuci. Ya, orang katanya lu goblok lu tolol amat sih, lu nggak bisa mikir. Keras hati lu, tenggar tengkuk. Untung kalau kita baca firman, engkau adalah biji mata. Namamu kutulis di telapak tanganku. Jadi adem. Manusia selalu judge kita yang jelek, ngomong yang jelek. Tahu nggak begini? Gajah itu gepeng, Percaya gua tahu gajah gepeng. Jadi pegangin kupingnya. Ya ngaku ribut lagi. Gajah itu panjang kayak ular, tau gak gajah? Lu pegangin belalai. Kamu nggak lihat keseluruhan daripada gajah. Banyak dari kita nggak lihat the whole gambar picture, nggak lihat. Kita baru tahu sedikit, ujung sono sedikit, atau sedikit. Makanya jaga mulut, jangan suka menghakimi orang. Otak ini diisi sama firman. Otak ini, ingat, hidup yang kekal adalah firman Tuhan. Ingat ya tadi ayat gua. Isi otak ini sama firman Tuhan. Maka perlahan tapi pasti ketika mau yang jelek datang, enggak. Aku mau lihat gajah yang utuh. Gambar kehidupan. Sebab sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya pasangan hidup kita, sejelek-jeleknya anak mantu kita, pasti ada positifnya. Ada orang ngomongin lakinya terlalu jelek. Dari dulu lu mau kawin sama dia nggak ada yang paksa, lu yang pilih. Iya, tapi dulu nggak begitu, Cun. Sekarang, lu juga dulu nggak kayak begini nih, kayak petasan injek. Sama, coba tanya laki. Iya dulu bini gua nggak begini, Cun. Sekarang kayak petasan injek. Jadi bukan dia berubah, lu juga berubah. Nah, kapan kita dipulihkan? Kapan? Ketika firman masuk di pikiran kita. Ingat itu, teman. Dengan berbagai cara saya mau tekankan kepada kalian. Ambil waktu, korban waktu. Belajar firman, doa private. Dan kalau baca, ya kenceng. Kuping biar denger. Jangan dalam hati. Ya. Ini saya tuntut kepada teman-teman saya, anak PA. Terutama orang-orang yang punya potensi, saya lihat. Seberapa besar potensi kamu. Kalau kamu nggak punya relationship sama Tuhan, nanti kamu ngomong terputer-puter itu melulu. Ada nih satu.
Terus gue ngomong lagi, ini matiin dulu, recordingnya matiin. Kalau kita setiap hari bergaul terus sama Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang baru nggak? Benar apa enggak? Coba pikir, tenang-tenang. Kalau kamu pintar belajar buku ini, belajar buku ini, kamu nggak punya relationship sama Tuhan, hikmat itu nggak datang. Ayatnya sama, bacaannya sama. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, maka Tuhan selalu kasih yang baru. Ada banyak orang karena sibuk pelayanan, maka nggak punya waktu untuk Tuhan. Ini saya bilang ini bagi kalian yang melayani firman Tuhan. Ayatnya sama, semuanya sama, buku panduannya sama. Tapi ada orang yang bisa bikin jadi menarik sekali. Oh, yang baru lagi. Itu bukan dia pinter, bukan. Sekali lagi saya bilang ya. Soal rohani itu bukan soal pinter, nggak ada. Waduh, dia paling bagus. Ini nomor 2, nomor 3, nggak ada. Itu tergantung anointing. Tergantung urapan Tuhan. Bahasanya sederhana, tapi menyentuh hati orang. Bukan soal pintar. Waduh, dia bisa baca Ibrani-nya, dia bisa baca ininya. No. Tapi mempertobatkan orang enggak. Tulis ini saya. Banyak orang enak di kuping, bagus. Tapi cuma sampai di pikiran. Kita bisa ikut seminar, ikut retret, maka para pengkhotbah yang bagus sekali dia kasih bagus. Masuk logik kita, masuk. Itu kalau kamu pintar dan kamu memang punya potensi. Tapi yang penting kalau firman Tuhan bukan soal bagus dan pintarnya orang. Mempertobatkan orang apa enggak? Poinnya itu tulis. Mempertobatkan orang enggak? Ada orang firmannya cuma sedikit, enggak banyak. Tapi dalam hidup dia berjuang tunduk taat kepada firman Tuhan. Dia belajar berjuang mengubah diri. Dia ngomong banyak followernya. Dan setiap kali yang dia ngomong, contohnya sederhana. Tapi mempertobatkan banyak orang. Saya mau kasih satu aja contohnya. Mother Teresa. Dia bukan orator. Dan gue yakin sekali dia bukan orator dan dia hafal ayat-ayat kayak kita nih, kayak anak agak orang dia kerja terus. Kerja. Ayatnya sedikit. Tapi di mana dia datang? Ratusan ribuan. Dia cuma ngomong sederhana. Kamu nonton itu. Aku nonton Mother Teresa punya pelayanan di Jerman, Anak muda kumpul banyak sekali. Dia cuma bilang begini, hai anak muda, hari depan gereja ada di tangan kalian. Bertobatlah, hidup sesuai Injil. Yalah, itu kan klise banget. Itu anak muda nangis, teriakan. Itu kan ngomong begitu doang. Semua orang juga tahu, begitu sederhana teuing. Kita anak muda hari depan gereja, makanya kamu bertobat, mesti hidup yang benar. Kalau nggak gereja, kuat bagaimana? Itu kan ngomong itu doang. Dan orang nangis. Membawa pertobatan karena apa? Dia melakukan apa yang dia ajarkan. Dan dia punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, udah jam 10 tuh, biar gua kelarin dulu deh. Kabar baik yang disampaikan Yesus
kabar baik yang disampaikan. Oh, ini yang disampaikan harus dengan, jadi gini loh, kalau kita ngomong kabar baik tentang Tuhan, kita yang menyampaikan kabar baik harus menjadi teladan, ngerti nggak gitu? Jadi kitanya hidup kudus. Coba bayangin begini nih, kita tahu hamba Tuhan kerjaannya kagak bener, ngecek orang atau suka pinjam duit, banyak tuh hamba Tuhan suka pinjam duit ke kanan kiri, suka jualan maksa begitu ya. Maka waktu dia ngomong, kuasa dan wibawa surga enggak menyertai. Tulisin. Hanya sampai di pikiran. Bagus, bagus yang dia ngomong bagus karena emang dia pintar. Tapi kalau dia hidup keseharian tidak menjadi teladan, maka power of God itu nggak menyertai dia. Itu poinnya itu. Gua nggak muter-muter, ngomongnya begitu aja deh. Nah, nih lihatin. Yang tadi aku ngomong ada di Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat yang ke-17. Aku baca nih. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayo, sekarang Diana, menggenapinya dengan apa? Dengan perbuatannya, dengan contoh yang Tuhan berikan. Ayo, contoh yang lain, kehidupan nyata. Apalagi? Ayo. Dengan aku datang bukan meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Sebenarnya orang-orang Senen udah tahu jawaban ini. Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi. Ayo, siapa nih? Banyak orang hari Senin ikut nih, aku lihat nih. Apa coba, Dede? Itu menggenapi dengan apa? Menggenapinya dengan kasih. Jadi, itu kalau ngomongnya agak gigit, ngomongnya mesti yang jelas. Ya, 10 hukum Taurat itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi jangan membunuh. Rejected. Hukum Taurat bukan membina relasi manusia dan Allah. No. Hukum Taurat, apalagi mulai yang ke-6. Apa mau ngomong apa, Dede? Baru ingat. Oh iya, baru ingat. Jadi kalau hukum Taurat itu semua dihukum. Tetapi Yesus datang untuk memberikan, aku adalah jalan keselamatan. Ya, hampir sama kata-katanya. Hukum Taurat adalah hukum dosa dan hukum maut. Jadi perbuatan itu ada di Roma 8 ayat 1 dan 2. Coba baca. Berdasarkan ayat ini. Nanti keluar ayat ini di pelajaran yang selanjutnya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Coba baca. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Tulis di situ di Alkitab kamu. Hukum dosa dan hukum maut itu adalah Taurat. Sebab kalau kamu baca tentang di Perjanjian Lama, maka tidak ada cerita tentang orang diampuni dosanya, nggak ada. Semua ada hukumannya. Ya. Nanti besok saya mulai dengan sini aja.
Tetapi Yesus datang dengan kasih karunia. Yesus adalah kasih. Yesus adalah Tuhan di hari Sabat. Makanya Yesus datang memberi pengampunan. Kalau kamu baca di Matius 5, maka banyak sekali. Ada tertulis. Kemudian Yesus bilang, tetapi Yesus aku berkata. Itu ada di Matius 5. Ya. Banyak itu kamu baca sendiri. Oke. Taurat, Yesus datang menggenai dengan kasih. Atau karena Yesus itu adalah kasih. Ya. Makanya kalau kamu ingat cerita di Yohanes 8 tentang orang berzina aja harus dirajam sampai mati. Tetapi Yesus datang kepada si Maria itu, pergilah, dosa diampuni, tapi jangan perbuat lagi. Anda lihat, waktu cerita itu kalau aku bawa renungan panjang, ya, sebab Yesus saat itu melawan hukum Taurat. Hukum Taurat bilang orang berzina harus dirajam sampai mati. Tapi kok Yesus anak muda baru 30 tahun bilang, pergi, dosamu sudah diampuni. Waktu lihat nggak? Anak manusia berkuasa atau Tuhan pada hari Sabat. Pada hari apapun dia adalah Tuhan. Oke. Nah, ini aku kaum Farisi berpikir secara moral dan etika. Orang-orang khusus seperti mereka. Tetapi Yesus mengatakan bahwa anugerah Allah dikaruniakan secara sama kepada pendosa. Makanya ceritanya tentang pelacur, anak durhaka, pencuri, pemungut cukai, anak haram. Itu sebabnya mereka menentang Yesus. Sebab menurut hukum Taurat ada tempat bagi mereka di kerajaan tobat. Pencuri, anak durhaka, ingat nggak tuh anak durhaka? Anak-anak yang hilang tuh kan anak durhaka. Semua diampun-ampunin sama Yesus. Dan mereka pikir ini ahli Taurat, sorga cuma bakal mereka. Kelas-kelas orang yang suci, yang kudus secara kasat mata. Oke. Nanti saya sambung lagi. Besok ini udah jam 9, jam 10 lewat 10 loh. Capek nggak? Dulu kata Riani 60 sampai 90 menit. Gue udah lebih tahu. Iya, kan kurang lebih Mi. Bisa lebih yang pasti. Baik, kita akan lanjutkan berarti minggu depan. Yes. Ya, kita akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan masih jam yang sama, Mi, masih jam 8. Sebelum kita akhiri, saya akan kasih satu pengumuman sebentar, Mi, aku share screen. Oke. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Mami Chun, untuk ministry Mami, boleh diberikan
via Zelle ke Priscilia G di Amerika, buat yang teman-teman di Amerika, di 917-753-5876. Atau bisa di PayPal ke prisdeni@gmail.com. Dan buat teman-teman yang di Indonesia, boleh tolong dikirimkan ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang, account number 18222220077. Tolong setelah ditransfer ke Yosi, tolong di WhatsApp ke saya. Nomor WhatsApp saya ada di flyer. Di WhatsApp ke saya, jadi saya tahu siapa aja yang udah kirim dan untuk pembicara siapa. Karena kita banyak sekali terima transfer dari teman-teman dan kalau nggak jelas kita juga bingung ini buat pembicara yang mana. Begitu aja dan terima kasih atas kemurahan hati teman-teman dan Tuhan memberkati kebaikan hati kalian. Acara selanjutnya adalah minggu depan dengan waktu yang sama bersama-sama dengan Mami Chun untuk sesi yang kedua. Kita akan melanjutkan dengan PA yang selanjutnya. Dan tolong disebarluaskan ke teman-teman yang lain yang memang juga punya kerinduan untuk mau belajar dan mengenal Tuhan lewat firman-Nya, lewat pengajaran yang boleh kita terima dan kita rasakan. Kalau kita rasa ini sesuatu yang bagus, why not? Kita share ke yang lain. Supaya semakin banyak orang yang mengenal firman Tuhan dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Baik, kita akan menutup acara kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Dedek. Silakan Bu Dedek. Ya, mari kita menutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih betapa kasih-Mu buat kami. Kami rasakan Tuhan, kami boleh belajar hari ini bahwa Engkau sungguh baik. Kami mau belajar supaya kami boleh mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih buat pengajaran pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami jalankan setiap hari. Kami boleh mengambil waktu, kami boleh menyediakan waktu untuk Engkau, Tuhan, berbicara kepada kami setiap hari, Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Mami Chun Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam keluarga Tuhan, berikan kesehatan dan kebahagiaan di dalam keluarga. Engkau lindungi, Engkau jaga, dan kami akan kembali bertemu minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau beristirahat malam hari ini dan di Indonesia mereka akan menjalankan hari mereka. Biarlah Engkau memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa yang kurang daripada sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima. Amin. Amin, amin. Aku mundur ya sayang ya. Ya baik, Mami. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai minggu depan, Mami. Sehat-sehat nih. Terima kasih Riana. Oke. Ya, thank you semuanya. Sampai minggu depan ya. Ketemu lagi. Bye. Riana. Thank you. Riana, See you next week. Ya, see you next week ya. Riana. Iya. Ya, Bu Lili. Flyer nomor WA Bu Riana yang di flyer yang mana ya? Yang itu ya? Yang kan ada 3 nama-namanya tuh. Ada nama Riana di situ. Jadi ikutin di Riana aja. Itu nggak perlu ditambah apa-apa ya? Nggak perlu ditambah apa, cuman pakai 1 karena nomor Amerika. Oh, 1 ya, diikutin 1 terus nomornya. Plus 1 terus nyambung ke nomor WA-nya Riana ya. Okay. Ya. Nggak, soalnya Lili lagi lihat mana ya flyernya. Ya, ada di situ kok semuanya. Ya. Oke. Thank you ya. Sampai ketemu nanti minggu depan ya. God bless. Bye. Bye. Terima kasih Ibu. Thank you. Sama-sama. Nah, Tuhan berkati.